Selamat datang. Di depan saya ada Oppo A5M dan hari ini saya akan membahas unboxing, melihat sekilas perangkat ini serta spesifikasinya. Jadi mari kita langsung mulai saja. Saya sudah melihat sedikit lembar spesifikasinya dan saya sudah bisa melihat bahwa ini akan menjadi kekecewaan besar yang akan saya bahas sebentar lagi setelah kita mulai. Jadi saat membukanya kita mendapatkan kabel pengisi daya dan dokumen, dan itu saja. Yang mana sudah merupakan peningkatan dibandingkan apa yang disertakan Sony dengan ponsel mereka, karena mereka hanya menyertakan ponselnya saja. Selanjutnya kita mendapatkan ponselnya sendiri. Cukup geser keluar dan inilah dia. Jadi langsung dari kotaknya, saya sama sekali tidak terlalu terkesan dengan perangkat ini. Saya rasa ini bagian belakangnya plastik, tapi saya tidak yakin. Bingkainya jelas plastik. Sekarang kita punya layar 6,6 inci dengan resolusi pada dasarnya 720p dan dagu yang sangat besar. Benar-benar mengecewakan di bagian bawah, serta rasio layar ke bodi yang sangat menyedihkan untuk ponsel yang dirilis tahun ini. Ini juga layar LCD IPS dengan refresh rate yang hanya 90 Hz. Sekali lagi, untuk ponsel di tahun 2025, jadi langsung dari kotaknya, kualitas layar di sini agak mengecewakan. Sekarang mengingat ponsel ini harganya sekitar $200, sudah termasuk pajak, harga ini pada dasarnya setara dengan apa yang bisa kamu dapatkan, apa yang bisa kamu beli untuk ponsel kelas menengah dan mendapatkan perangkat yang jauh lebih baik daripada yang kita punya di sini. Yang mana ini secara otomatis layak dibuang ke tempat sampah. Jadi seharusnya dia tahu posisinya. Dan maksudnya ponsel ini seharusnya benar-benar diberi harga yang lebih sesuai, karena saya yakin, sumpah, ponsel ini tidak layak dihargai $200. Sekarang kita bisa melihat bezel yang menjijikkan di sekelilingnya. Dan layar di sini tingkat kecerahannya juga tidak terlalu mengesankan, tidak terlalu terang, meskipun di halaman toko. Hal ini sebenarnya tidak disebutkan di sini. Jadi mari kita balik ke bagian belakang, di mana terlihat seperti ada setup kamera ganda, tapi astaga, mereka ternyata melakukan tipu-tipu di sini. Jadi sebenarnya kita hanya punya satu kamera saja, kalau dilihat-lihat. Saya rasa ini memang hanya satu kamera saja. Ini tidak terlihat seperti sensor. Dan jadi ini seolah-olah mengisyaratkan ada dua kamera. Jadi tampaknya ini berarti yang satu adalah sensor 2 megapiksel dan yang satunya lagi adalah kamera wide 50 megapiksel. Sejujurnya saya rasa ini bukan kamera. Jadi saya tidak yakin apakah halaman toko itu benar-benar akurat. Ini dari sinilah saya mendapatkan informasi-informasi ini. Jadi ini adalah halaman toko yang seharusnya punya informasi yang benar karena mereka benar-benar menjual perangkat ini. Tapi saya tidak akan heran kalau ternyata tidak. Nah, dalam hal prosesor yang menggerakkannya adalah Qualcomm Snapdragon 6S Gen 4. Itu pada dasarnya prosesor kelas bawah untuk ponsel seharga $200. Luar biasa. Ponsel ini dilengkapi dengan RAM 8GB dan penyimpanan 256 GB dan dapat diperluas menggunakan kartu microSD yang mendukung hingga 1 TB. Ia juga dilengkapi dengan baterai 6000 mAh dan kami tidak memiliki 5G sama sekali di sini. Kami punya Bluetooth 5.0, yang menurut saya yang terbaru saat ini adalah seperti 5.4, jadi kami agak ketinggalan dengan yang ini. Di bagian depan kita punya kamera swafoto 5 megapiksel. Wah, Full HD, wow. Dan mari kita lihat, adakah hal lain yang benar-benar layak dibicarakan di sini? Sepertinya tidak. Kita bisa mengisi dayanya dengan kecepatan mengejutkan, yaitu 45 watt. Itu adalah hal yang patut disebutkan. Dan itu benar-benar akhir dari hal-hal yang layak disebutkan di sini. Jadi sekarang biar saya jelaskan begini. Dengan $200, kamu bisa mendapatkan sesuatu seperti CMF Phone 2 Pro yang harganya kurang lebih sama. Nah, perbedaannya adalah ponsel CMF akan hadir dengan spesifikasi kelas menengah, bukan spesifikasi kelas bawah seperti yang ini. Dimulai dari layarnya yang akan jauh lebih baik, dengan resolusi lebih tinggi, ukurannya kurang lebih sama. Layarnya akan menggunakan AMOLED atau OLED. Refresh rate 120 Hz, tingkat kecerahan lebih tinggi. Secara umum,
hanya dari layarnya saja sudah membuat perangkat ini seharusnya tidak layak dihargai semahal seperti yang mereka coba tawarkan. Padahal perangkat-perangkat ini pada dasarnya harganya sama. Lalu peningkatan besar lainnya adalah pada prosesornya. Menggunakan prosesor kelas menengah, tapi menurut saya sudah mendekati kelas atas. Ini jauh lebih baik dari yang kita punya di sini, sampai-sampai menurut saya ini seperti lelucon dan mainan saja, bukan benar-benar ponsel. Lalu dari segi penyimpanan, perangkat ini hadir dengan 8 GB RAM dan 256 penyimpanan yang saya rasa sama dengan yang ini. Ya, sama juga di sini. Memang ada pilihan lain dengan penyimpanan lebih besar, tapi saya rasa RAM-nya tidak lebih besar. Mari kita lihat. CMF Phone 2 Pro. Ya, jadi RAM-nya 8 GB dan 102 bolak atau 256 GB. Jadi, namun ia juga memiliki penyimpanan yang dapat diperluas. Jadi ya, secara umum, itulah beberapa perbaikan utama menurut saya. Peningkatan bagus lainnya ada pada kameranya. Dual 50 megapiksel wide dan telefoto dengan ultra wide 8 megapiksel dan selfie wide 16 megapiksel, yang mana kamera belakangnya bisa merekam 4K 30 dan 1080p hingga 120 fps untuk slow motion dan 60 fps untuk normal, yang mana ponsel ini hanya bisa bermimpi untuk mendekatinya. Begitulah. Seperti yang saya katakan, ponsel CMF pilihan yang jauh lebih baik 2 Pro. Ini akan membuatnya menjadi lebih baik pada dasarnya setiap departemen dengan jumlah yang hampir sama. Jadi ini secara otomatis berarti bahwa ponsel ini, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, seharusnya dibuang ke tempat sampah. Yay! Bagaimanapun, jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik suka, berlangganan, dan terima kasih telah menonton.